Ya, pemirsa, beberapa kali penolakan terhadap pemakaman korban COVID-19 dilakukan oleh warga. Warga menilai korban COVID-19 yang dimakamkan di lingkungan mereka dapat menyebarkan atau menularkan virus corona di sekitarnya. Meski anggapan itu adalah hal yang salah. Dan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa tata cara pemakaman dan juga pemulasaran korban corona yang akan kita akan terhubung dengan Sekjen ID, Dr. Adib Humaydi. Selamat pagi, Dr. Adib. Selamat pagi Mbak Ami. Ya, Dokter Adib, ini sebenarnya masih simpang siur di masyarakat sehingga perlu untuk diinformasikan lagi secara jelas apakah memang jenazah pasien COVID-19 ini ketika dimakamkan kemudian akan menulari lingkungan sekitar dan juga masyarakat sekitar tempat dia dimakamkan. Ya, jadi prosedur atau protokol terkait dengan pengurusan jenazah pasien COVID ini sudah dibuat. Jadi artinya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama pun sudah membuat sebuah protokol itu, mulai dari pengurusan jenazah, kemudian proses penguburannya juga, artinya semuanya sudah melewati sebuah protokol yang memang itu standar gitu. Artinya standar itu supaya tidak kemudian menjadi sumber penularan baik itu oleh orang yang melakukan prosesi pengurusan jenazah ataupun kepada masyarakat gitu. Jadi mulai standarnya dari seperti apa, dokter? Jadi kan di dalam pengurusannya sendiri itu proses pada saat dimandikan dan dikafanin ada di rumah sakit gitu. Jadi di rumah sakit yang dilakukan oleh petugas yang memang sudah dilengkapi dengan alat dan juga pada saat melakukan proses itu. Kemudian setelah dikafanin kemudian dibungkus oleh plastik yang tidak dapat tembus air dengan tujuan supaya ini tidak kemudian bisa menjadi kontaminan yang atau bisa menularkan gitu. Dan proses disemayamkannya pun nggak boleh lebih dari 4 jam. Artinya selama kurang dari 4 jam itu harus sudah sampai dimakamkan atau dikuburkan. Lokasi penguburan pun juga kemudian juga ada persyaratan juga di dalam protokol itu. Paling tidak berjarak 500 meter, lebih dari 500 meter dari pemukiman, atau 50 meter dari sumber air tanah, kemudian jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter. Jadi prosesi-prosesi itu sudah disampaikan tentunya pada pihak-pihak pemakaman, sehingga persiapan-persiapan terkait dengan hal itu pun juga sudah dilakukan. Gitu. Jadi saya kira warga tidak perlu khawatir kemudian ini menjadi sumber penularan atau bahkan kemudian menjadi penolakan dari masyarakat. Saya kira mungkin tidak perlu sampai seperti itu. Gitu. Baik, tentunya kita juga berharap agar tidak sampai seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari proses pemulasaran sampai dengan proses pemakaman, itu kan melalui beberapa tahapan. Dan ada kondisi-kondisi yang tadi sempat dokter sampaikan bahwa kantong yang digunakan itu disegel dan juga tidak boleh bocor. Nah, lalu kemudian harus dimakamkan dengan peti. Ya, jadi ada yang memang standarnya seperti itu. Gitu. Dan petugas yang menguburkan juga petugas yang sudah diberikan pengetahuan terkait dengan hal ini juga. Baik, nah dok, tapi sebenarnya kalau untuk resiko pasti akan selalu ada, sama seperti misalnya virus Ebola lah, yang katanya itu juga masih bisa menulari ketika dalam proses pemulasaran, tetapi ketika misalnya jenazah itu sudah dimakamkan, sepertinya itu kemudian dikatakan bahwa tidak bisa menulari lagi. Nah, apakah benar demikian atau seperti apa? Ya, kalau kita kan beda dengan Ebola. Jadi SARS-CoV-2 atau katakanlah seperti halnya virus SARS yang lain, dia kan kita tahu penularannya adalah lewat droplet infection sebenarnya. Jadi dia akan menularkan pada saat ya kita berdekatan batu atau close contact. Artinya kalau dalam kondisi dia sudah dibuat sebuah protokol pengurusan jenazah seperti itu dan kemudian itu harusnya sudah tidak menjadi sebagai sumber penularan. Oke, penularan itu paling mungkin terjadi ketika proses pemandian jenazah? Proses yang dia masih kontak langsung. Jadi umpamanya seperti mohon maaf kemarin ada kasus yang di Aceh dan di Kendari yang dibuka kembali, sudah dibungkus plastik dibuka kembali ya itu dalam jangka waktu yang juga setelah diambil dari rumah sakit langsung dibuka. Saya kira itu masih membawa resiko. Ya, tapi kalau umpamanya sudah dibungkus plastik terus kemudian dibuat sebuah prosesi seperti itu, termasuk juga kalaupun harus dilakukan sholat jenazah harus dilakukan di dekat pemakaman supaya kemudian langsung segera dimakamkan. Jadi begitu protokolnya dibuat sedemikian rupa sehingga. Dokter Adib?
Halo? Ya, pemirsa kami mengalami gangguan sambungan dengan Dr. Adib. Halo Dr. Adib. Ya, Dr. Adib, apakah masih mendengar suara saya? Ya, bisa kami mohon maaf, sambungan telepon kami dengan Dr. Adib terputus yang merupakan sekjen dari IDI. Jadi intinya adalah dari pembicaraan tadi bahwa tidak ada resiko yang selama prosedur pemulasaran dan juga jenazah pasien COVID-19 ini dilakukan dengan baik, maka ini pun juga tentunya tidak ada resiko menulari bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi pemakaman seperti itu.